ولما جاء di depan handphone, laptopnya, di depan gawainya juga silakan banget. Insya Allah ya. Selamat menikmati untuk pengajian parenting pada malam hari ini ya. Ini juga saya mau menyapa buat ayah dan bunda. Ini ada yang datang, yang sudah join ya, yang sudah daftar. Ini jauh-jauh dari luar negeri, tepatnya dari Ethiopia. Nah, siapa coba yang dari Ethiopia? Ini luar biasa sekali, Masya Allah. Pengen ngobrol sama yang dari Ethiopia, ayah atau bunda? Sudah join kah? Ada? Oke. Belum ya? Belum ada ya, belum join ya. Yang paling jauh berarti dari mana nih tadi yang sudah absen? Saya lihat dulu di chatnya. Oke. Bekasi, Cikarang, Jakarta, Cimahi. Ya Allah, Cimahi deket banget ya. Saya dari Bandung soalnya. Bandung Barat. Sudah Kak? Sudah apa? Sudah makan. Tadi kan aku nanya sudah makan apa belum ya. Medan, Aceh, Masya Allah. Luar biasa. Terus mana lagi nih? Surabaya, Jogja, boleh. Makassar. Ada Kendal juga, Masya Allah, Bogor, luar biasa. Semuanya selamat bergabung di kajian Zoom kita untuk pengajian parenting pada edisi hari ini. Hari Jumat, tanggal 25 September 2020 ya. Oke, sekali lagi buat ayah bunda semuanya selamat bergabung. Ini luar biasa sekali, insya Allah ya. Hari ini kan temanya sangat luar biasa mengenai kajian parenting kita. Mungkin lebih ke kajian couple kali ya. Ini karena temanya sangat luar biasa dari gurunda kita Ustadz Salim Afilah, tetap harmonis di masa krisis. Mungkin sebelum dimulai, mudah-mudahan sih ayah bunda yang gabung di Zoom malam hari ini nggak ada yang lagi krisis ya. Tapi mungkin ada yang mau curhat sedikit, mungkin kendalanya pasti situasinya berubah, kondisinya berubah ketika kita masuk ke masa pandemi. Kurang lebih sudah berapa bulan ya? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Mungkin ada yang mau sharing sambil kita menantikan nanti insya Allah gurunda kita Ustadz Salim Afilah untuk bergabung untuk memberikan ilmunya ya, nasihatnya dan juga materi yang sangat luar biasa berkenaan dengan tema kita yaitu tetap harmonis di masa krisis. Ada yang mau boleh di raise hand-nya ya. Jangan manual, kan udah ada di Zoom-nya. Jangan manual tapi langsung aja silakan, nanti biar ada teman-teman admin yang akan langsung nge-check-in untuk bisa ngobrol bersama saya. Mungkin ada keadaan kalau saya pribadi, waduh. Nih ada 2 participants yang raise hand. Boleh ngobrol. Kalau saya pribadi ya, ayah bunda kalau boleh sedikit curhat. Mana? Elsa Nabila. Elsa Nabila sebentar. Elsa Nabila, assalamualaikum. Coba di unmute dulu yang tadi sudah raise hand yang mau curhat, waduh curhat, yang mau sharing ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Bunda siapa? Aisyah. Aisyah? Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ini kalau boleh sharing sedikit aja sedikit. Ini yang berubah ketika kemarin masih normal dan sekarang kita masuk ke masa pandemi itu apa? Untuk mungkin di keluarga atau mungkin keadaan ekonomi atau apa? Mungkin Mbak Aisyah bisa sharing sedikit? Oh gitu. Alhamdulillahnya enggak berubah. Mungkin yang berubah masalah ekonomi kali ya. Tapi Iya. alhamdulillahnya ini malah lebih produktif.
malah lebih berproduktifnya dalam artian malah mau membangun bisnis bareng-bareng gitu sih, Oh, alhamdulillahnya. Masya Allah. Mungkin kalau dari segi ekonomi sedikit banyak berpengaruh ya, Bunda Iya, ya. iya. Tapi kalau hubungan sama suami, alhamdulillah Alhamdulillah ya, baik. Ya, alhamdulillah baik. malah makin produktif. Ya, makin produktif. Alhamdulillah. Semoga selalu produktif ya. Amin, amin. Mungkin nambah momongan di masa pandemi ini, Bunda Aisyah? Belum dulu, ini masih mau lulus ASI anaknya. Oh, Masya Allah, masih itu ya, masih di bawah 2 tahun ya Iya, anaknya ya. Oh, Masya Allah. Sama, kalau sama saya berarti nunggu 2 tahun dulu baru ya produktif iya. lagi ya. Kalau buat masalah yang itu. Oke, terima kasih untuk Bunda Aisyah untuk sharing yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih kembali. Oh, luar biasa, Masya Allah. Makin produktif sama suaminya. Tadi ada satu lagi yang mau sharing. Kita masih punya waktu sedikit, kurang lebih beberapa menit ya. Sambil kita menantikan. Ini soalnya nih luar biasa banget. Mungkin ada beberapa di antara ayah bunda dengan pasangannya kurang harmonis. Wajar ya. Kan kita juga kondisinya juga nggak stabil. Mungkin secara perekonomian berubah. Secara juga mungkin apa namanya, kehidupan juga sosial juga berubah, kerja di rumah ya, belum lagi yang punya anak. Ini ayah bunda yang punya anak sekolah, ini aduh, school from home itu luar biasa sekali, keren banget, salut banget buat ayah bunda yang bisa apa ya, kerja juga, terus juga harus mendidik anaknya di rumah juga untuk bisa sekolah, keren banget. Ada yang mau sharing lagi, ayah bunda, sambil menantikan nanti insya Allah gurunda kita Ustadz Salim Afila akan bergabung bersama kita untuk menerima transferan ilmu untuk kita semua. Coba raise hand lagi yang dari Ethiopia ya. Udah adakah? Belum ya. Silahkan. Ada lagi buat ayah bunda semuanya, jangan lupa juga ini Buni mau menyampaikan, jangan lupa untuk follow Instagram dari Parenting Islam buat informasi, karena insya Allah kita akan mengadakan pengajian parenting itu selama 1 bulan 30 hari, bener kan? 1 bulan 30 hari, tapi pengajian parentingnya insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan 2 kali. Untuk infonya, ini bisa follow aja di Instagram di @parenting_islam.id ya. Jangan lupa di follow. Oke, dan juga buat hari ini yang mungkin belum sempat join di Zoom-nya, ini mungkin bisa saudara, keluarga, sahabat, tetangga, buat ayah bunda bisa menginformasikan langsung, bisa langsung aja mengikuti di live YouTube di Parenting Islami. Sekali lagi boleh dibuka YouTube-nya di YouTube channel di Parenting Islami, boleh di-subscribe, komen, like, dan juga share ya. Ada lagi yang mau sharing? Ayah, bunda semua? Kalau tidak ada, coba kita akan tunggu lagi sudah pada siap. Lagi pada makan malam kayaknya, Masya Allah. Selamat menikmati makan malamnya ya. Yang lagi makan malam ya. Yang belum makan malam sabar ya. Yang nggak sabar untuk menikmati pengajiannya juga sabar ya. Hari ini insya Allah kita akan bertemu dengan gurunda kita, Ustadz Salim Afilah. Ada lagi? Tidak ada yang mau sharing? Alhamdulillah kalau tidak ada. Prabu Muli Sumatera Selatan hadir, Masya Allah. Solo, Jogja, Surabaya, Aceh udah saya sapa semuanya ya. Mungkin ada yang lagi ya, kalau mungkin mudah-mudahan sih semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap harmonis. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang harmonis atau gimana gitu ya, bismillah ya. Semoga hari ini kita akan mendapat ilmunya dari gurunda kita. Semoga bisa lebih baik lagi dan juga pelajaran untuk kita semua untuk bisa lebih memaksimalkan keharmonisan di rumah tangga ayah dan bunda semuanya. Oke? Kalau tidak ada, Balikpapan, Bandung, Masya Allah. Semuanya terima kasih sudah hadir dan kita akan mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk sama-sama menerima transferan dari gurunda kita di pengajian parenting yang dipersembahkan oleh Parenting Islam
yaitu Ustadz Salim Afilah dengan tema malam hari ini tetap harmonis di masa krisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta nikmatnya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita bergabung kembali di pengajian parenting yang dipersembahkan oleh Parenting Islam. Dan hari ini insya Allah kita akan bertemu dengan gurunda kita Ustadz Salim Afilah dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu tetap harmonis di masa krisis. Buat ayah bunda semuanya yang mungkin nanti ingin mengajukan pertanyaan kepada gurunda kita bisa langsung melalui chat di aplikasi Zoom. Dan juga kami ingin menyampaikan juga untuk yang sudah bergabung lewat live YouTube di channel Parenting Islami juga selamat menikmati pengajian parenting yang insya Allah kita akan bertemu dengan gurunda kita Ustadz Salim Afilah. Dan buat ayah bunda semuanya, marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan jiwa raga hati kita untuk sama-sama kita menerima transferan ilmu, untuk sama-sama menerima nasihat dan juga pelajaran yang sangat luar biasa dari gurunda kita mengenai tema yang sangat luar biasa ya bunda ya. Ini temanya sedikit mencekam ya. Ini tetap harmonis di masa krisis karena kita tahu kita sudah 6 bulan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan sih kami berdoa agar ayah bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus COVID-19 ya. Untuk itu, untuk tema yang sangat luar biasa ini tetap harmonis di masa krisis. Ini bukan tanpa alasan dan sebab. Ini pengajian parenting yang dipersembahkan oleh Parenting Islam mengambil tema yang sangat luar biasa karena ini ada beberapa artikel yang saya akan tunjukkan bagikan kepada ayah bunda semuanya. Ya. Nah, sedih nggak sih lihat berita perceraian seperti ini nih? Lihat kita udah ada beberapa artikel, contohnya adalah perceraian di Pulau Jawa meningkat gegara pandemi COVID-19. Ada juga artikel lainnya adalah ada lebih dari 1.000 kasus cerai di Pengadilan Agama Soreang tiap bulan, kebanyakan pisah karena faktor ekonomi. Ada juga viral video warga, ini buat antri ajukan cerai di Pengadilan Agama Soreang. Begini penjelasannya, ini ada artikelnya juga ada 2.000 pasutri di Soreang ini cerai karena suami menganggur selama wabah corona. Mungkin nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan ayah bunda tidak mengalami atau mungkin yang sedang mengalami polemik atau mungkin kurang harmonis, mudah-mudahan segera diberi jalan keluarnya. Dan hari ini mungkin insya Allah salah satu asbabnya dan ikhtiarnya adalah kita mendapatkan ilmu dan juga nasihat dari gurunda kita Ustadz Salim Afilah. Ini merupakan beberapa artikel mengenai krisis yang sangat luar biasa yang berdampak kepada keharmonisan rumah tangga yang berujung perceraian. Kenapa bisa begitu ayah bunda? Kita akan lihat lagi ya. Kira-kira apa sih penyebabnya ayah bunda? Apakah semua karena pandemi corona yang menjadikan ekonomi salah satu sebab perceraian? Karena kan ini mungkin ayah bunda juga mengetahui gara-gara pandemi corona COVID-19 ini ekonomi menjadi berubah ya, banyak mungkin yang kehilangan pekerjaan atau mungkin omsetnya berkurang. Apakah ini menjadi salah satu sebab perceraian? Apakah itu penyebabnya?
atau mungkin ada penyebab yang lainnya, wallahu alam. Dan kira-kira solusinya seperti apa nih buat ayah bunda semuanya? Terus gimana sih ini rumah tangga agar tetap harmonis meskipun ekonomi mengalami masalah? Ini emang rada berat juga ya. Ini nggak mudah juga sebenarnya kalau masalah ekonomi. Apalagi mungkin sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang penjemput rezeki, saya pribadi juga sangat-sangat memikirkan hal yang mencangkup masalah ekonomi. Nah hari ini insya Allah gurunda kita Ustadz Salim Afilah akan mentransferkan ilmunya, memberikan nasihatnya untuk memberikan tips dan triknya ini untuk tetap harmonis di masa krisis. Untuk itu, untuk ayah bunda semuanya, silakan dipersiapkan untuk sama-sama nanti insya Allah kita akan bersua secara online dengan gurunda kita. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh sekali bisa dicantumkan di kolom komentar dan juga chat ya, atau boleh di chat private-nya admin dari Zoom Parenting Islam. Boleh nanti insya Allah mungkin ada beberapa yang akan dipilih, tidak semuanya, untuk nanti di akhir sesi ini akan langsung kita akan ajukan pertanyaan, akan dijawab langsung oleh gurunda kita, Ustadz Salim Afilah ya. Sekali lagi, selamat datang kepada ayah bunda semuanya, baik yang ada di aplikasi Zoom maupun yang sudah standby di channel YouTube di Parenting Islami. Selamat menikmati hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama ini mendengar nasihat dan juga menerima transfer ilmu dari gurunda kita, Ustadz Salim Afilah, dengan tema malam hari ini yaitu tetap harmonis di masa krisis ya. Untuk itu silahkan sekali lagi kami mengingatkan ini untuk menjaga biar lebih lancar acaranya, tertib juga dimohon untuk bisa di-mute dulu untuk sementara waktu ya buat ayah bunda semuanya biar kita bisa lebih fokus juga menerima transferan ilmunya dari gurunda kita Ustadz Salim Afilah, dan juga nanti mungkin kalau yang ingin mengajukan pertanyaan sekali lagi ini saya Buni Asfian nanti bisa langsung untuk mengajukan lewat chat private kepada admin dari Parenting Islam ya. Untuk itu buat ayah bunda semuanya. Nah, kita masih menantikan juga sekali lagi gurunda kita untuk bergabung bersama kita. Dan juga sudah banyak sekali, Masya Allah, tabarakallah ini, alhamdulillah. Pertanyaannya dikirim kemana? Boleh di chat aja secara private ya, langsung ke admin di aplikasi Zoom-nya, Parenting Islam Official. Sekali lagi, untuk pertanyaannya nanti bisa langsung dikirim ke Parenting Islam Official ya. Silakan. Udah, oke. Ya, ayah bunda semuanya, kita akan langsung menyapa gurunda kita yang kami hormati, yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020, Ustadz Salim Afilah yang sudah bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Kang Buni, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, tabarakallah, kalau ini ngelihat gurunda kita Ustadz Salim Afilah ini makin sini makin seger ya di tengah pandemi ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustadz kita akan membahas di pengajian parenting bersama Parenting Islam dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu tetap harmonis di masa krisis. Karena mungkin banyak sekali nih di masa pandemi ini cobaan, ujian menerpa di rumah tangga, hal ekonomi lah mungkin yang salah satu menjadi faktor utamanya dan merembet ke hal lain sebagainya. Mungkin hari ini kita udah siap sekali Ustadz untuk menerima transferan ilmu, nasihat, tips dan triks mungkin dari gurunda kita. Kami persilahkan kepada yang kami hormati Ustadz Salim Afilah.
Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, para sesepuh, para tokoh masyarakat, rekan-rekan semuanya, peserta kajian bersama Parenting Islam malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpunkan di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan pernikahan kita mulai dengan doa keberkahan, sebab kita tahu memang pernikahan tidak hanya berisi hal-hal yang membahagiakan, tidak hanya akan berisi hal-hal yang menyenangkan, tidak hanya akan berisi hal-hal yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kelapangan, penuh dengan kesukaryaan, penuh dengan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga bahwa kehidupan pernikahan harus disiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mudah, yang sempit, yang kehilangan, yang susah, yang menyedihkan, yang berupa musibah-musibah yang menimpa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik nikmat maupun musibah itu satu rangkaian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing anggota keluarga di dalam ikatan rumah tangga pernikahan tersebut. Jadi karenanya sejak awal ketika kita menikah, kita mengantisipasi semua kemungkinan itu dengan doa yang kita sebut sebagai doa barakah. Di dalam doa barakah itu ada kalimah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini merupakan bentuk kesadaran kita bahwa tadi kehidupan pernikahan memang tidak hanya berupa kesenangan, tetapi juga akan mengandung bentuk-bentuk ujian yang lain seperti kesulitan-kesulitan dan hal yang bisa menggoncangkan ya ikatan rumah tangga tersebut. Itulah Sayyidina Uqail bin Abi Thalib yang menegur teman-temannya yang mendoakan dengan kata-kata birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak, karena memang bahagia itu bukan ikatan kebaikan paripurna yang bisa kita raih dalam kehidupan dunia. Bahagia itu hanyalah salah satu bentuk dari apa yang akan diberikan Allah kepada kita yang kita bisa berpeluang mendapatkan kebaikan. Atau kalau kita tidak siap justru akan mendapatkan keburukan dari satu bentuk kebahagiaan. Jadi saking nisbinya, relatifnya, apa yang disebut bahagia di dalam kehidupan dunia, maka kita menemukan justru kebahagiaan itu semakin kuat kalau diiringi atau didahului atau diapit dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai kehilangan. Teman-teman yang disayang Allah, kalau kita belajar dari teman-teman pencinta alam, misalnya
Ketika mereka mendaki gunung dari bawah dengan perbekalan yang secukupnya, ya, kemudian menempuh rute yang tidak mudah. Ada tanjakan yang terjal, ada turunan yang curam, ya, ada daerah yang sempit, ada daerah yang kemudian harus merangkak, ada tempat di mana dia terpeleset, ada yang jatuh, ada yang terperosok, gitu ya. Ada yang mungkin kekurangan bekal, ada yang kehausan, ada yang kemudian tertimpa serangan badai, hawa dingin, ya, dengan berbagai macam tantangan yang sangat rumit, sangat pelik, tapi akhirnya dia sampai ke puncak. Maka kebahagiaannya di puncak itu justru akan semakin sempurna. Kebahagiaannya di puncak itu akan semakin terasa kalau kemudian tadi di tengah perjalanan ada begitu banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Kalau lancar-lancar saja, mungkin justru kebahagiaannya tidak seutuh itu, tidak sedahsyat itu. Misalnya kalau dia diantar dengan dinaikkan helikopter, langsung diturunkan di puncak. Ya, antara orang yang mendaki betul-betul dari bawah dengan segala rintangan, kesusahan, kesulitannya, dengan orang yang kemudian tiba-tiba sudah sampai di puncak karena dinaikkan helikopter lalu diturunkan, ya tentu sangat berbeda kepuasannya, sangat berbeda kesenangannya, sangat berbeda kebahagiaannya. Ini yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya memang kebahagiaan di dunia ini betul-betul sesuatu yang nisbi, sangat relatif, dan kadang-kadang sangat tergantung dengan sudut pandang kita. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pernikahan memang kalau kita kita upayakan, kita perjuangkan itu bukan dengan diniatkan untuk mencapai tujuan kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat. Relationship goal-nya adalah udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu relationship goal-nya. Family goals-nya adalah jannatu adn yadkhulunaha, yaitu surga yang mereka masuki ma'asalihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim, bersama orang-orang yang saleh yang berasal dari kalangan ayah-ayah mereka, berasal dari anak-anak mereka, dari istri mereka, pasangan mereka, itu ya, keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai, gitu. Ya. Relationship goal-nya adalah alladzi na'aman wa daba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman yang anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, kami himpunkan mereka bersama seluruh jalur keturunannya itu ke atas dan ke bawah, ke semuanya di dalam surga yang sama di sisi Allah. Itu goals kita semua. Sehingga kesadaran bahwa kehidupan pernikahan itu tidak hanya akan berisi dengan hal-hal yang membahagiakan, membuat kita mengantisipasinya sejak awal mula pernikahan dengan doa barakah. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Jadi di dalam doa ini kata para ulama terkandung satu, doa untuk meraih berkah di dalam hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, yang kita menganggap sebagai nikmat, memperoleh sesuatu, kelapangan, keluasan, ya, kebahagiaan, itu kita doakan berkah. Makanya ada kata-kata barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, yakni berkah dalam segala sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang luas, yang mendapatkan sesuatu, yang memperoleh nikmat, gitu ya. Itu didoakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, maka dia akan menjadi bahaya. Betapa banyaknya pasangan yang kalau mereka masih dalam keadaan sama-sama berjuang, susah senang, ditanggung bersama, ya. Istilah lagu dangdut, ya, makan sepiring berdua, nasi basi pun dimakan, gitu ya. Susah senang itu betul-betul luar biasa perjuangan bersama. Tetapi ketika kemudian, ya, dikaruniai kelimpahan, rezeki yang lebih luas, karir yang lebih cemerlang, ya,
harta yang semakin banyak, peran-peran sosial yang semakin besar. Kadang-kadang ada yang tidak kuat, justru pertambahan nikmat-nikmat itu menjadi sumber kerenggangan hubungan, menjadi sumber semakin menjauh dari Allah, menjadi sumber retaknya hubungan rumah tangga. Dulu yang paling cantik istrinya, kemudian godaan datang, ternyata dia membandingkan sekretaris di kantornya lebih cantik. Dulu yang paling nyaman untuk berbagi cerita suaminya, tapi ketika semua semakin sibuk, ternyata ngobrol dengan supir lebih nyaman, dan seterusnya. Ujian-ujian itu tidak pernah berhenti meskipun di dalam kesenangan-kesenangan. Maka kalau tidak didoakan berkah, justru bertambahnya nikmat bisa menjadi bencana. Tadi itu kenapa kemudian kita mendoakan berkah, barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Sehingga di setiap kebaikan, kenikmatan, ya, kelimpahan, mendapatkan berbagai anugerah dari Allah, kita itu juga semakin dekat kepada Allah, semakin kuat ikatannya, gitu ya, di dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah doa wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Berkah dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang berat, yang susah, yang pelik, yang rumit, yang kehilangan, ya, yang kesempitan, itu semuanya juga harus didoakan berkah. Karena ketika didoakan berkah, dia tetap akan menjadi kebaikan. Dia akan tetap menjadi satu nilai yang sangat agung, bukan cuma di dunia tetapi sampai ke akhirat, ya. Boleh jadi ada kesulitan-kesulitan, tetapi membuat semakin erat hubungan, membuat semakin kuat ibadah, satu sama lain saling menguatkan antara suami dan istri untuk makin taat kepada Allah meskipun sedang keadaannya sempit, keadaannya sedang susah, keadaannya sedang penuh tantangan, gitu ya. Ini yang kemudian menjadi berkah. Kalau tidak didoakan berkah, maka tadi kesulitan yang sedikit saja, kehilangan yang sedikit saja, kesempitan yang sedikit saja, ya, kesusahan yang sedikit saja, itu bisa menjadi sumber kehancuran, bisa menjadi seseorang terputus dari ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mengerikan. Dan bisa juga menjadi sumber rapuhnya, pecahnya, ya, karamnya bahtera rumah tangga. Itu sudah sangat banyak terjadi, mungkin yang disampaikan tadi oleh Kang Muni di masa pandemi di COVID-19, di mana kemudian ada ujian-ujian dari Allah berupa kesempitan, mungkin soal pekerjaan yang kemudian semakin juga sempit, tidak mudah, ya, proyek-proyek yang tidak jalan barangkali, atau omset yang menurun drastis, atau juga bisnis yang bahkan macet, atau ada yang kena PHK, ada yang kemudian menganggur, ya, dan lain sebagainya, yang kemudian ini menjadi juga sumber tadi konflik di dalam rumah tangga, termasuk meningkatnya angka perceraian atau berbagai masalah-masalah rumah tangga yang lain. Nah, ini sekali lagi kita harus kembali kepada komitmen awal pernikahan untuk mengarungi bahtera bersama, ya memang ada waktunya kita naik roller coaster. Naik roller coaster itu ya semakin mengerikan, semakin menakutkan. Justru jangan kemudian kita loncat, jangan kita meninggalkan pasangan kita, jangan kita meninggalkan keluarga kita, tapi nikmati bersama. Kalau mau teriak, teriaknya bareng, gitu ya. Jadi tangannya terus saling menggenggam, saling mengeratkan, pelukan satu sama lain dikala naik roller coaster itu. Ya, itu bagian dari apa yang harus dilewati di dalam kehidupan rumah tangga. Wa baraka alaik, itulah antisipasinya. Dulu kita didoakan semoga berkah Allah atasmu dalam perkara-perkara yang sulit itu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah senantiasa menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Makna kebaikan al-khair menurut para ulama adalah at-ta'ah fid dunya war-ridha wal jannah fil akhirah. Dia maknanya adalah ketaatan dalam kehidupan dunia dan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan itu, bermakna semoga senantiasa dihimpun di dalam ketaatan di dunia, dan insya Allah dihimpun dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, bagaimana
kiatnya bagi kita semua untuk tetap harmonis di masa krisis. Jadi yang pertama, yang perlu kita senantiasa perkuat pemahamannya adalah bahwa krisis itu sementara, hubungan itu kita cita-citakan untuk selamanya. Jangan sampai yang sementara itu mengalahkan yang abadi. Itu prinsip. Krisis itu sementara. Dunia ini memang terus berputar. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keterpurukan, ya, kekayaan dan kemiskinan, kemudahan dan kesulitan, kelapangan dan kesempitan. Al-ayyam itu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan, kata Allah. Kami putar terus di antara manusia. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah, mengetahui manakah hamba-hambanya yang kemudian benar pernyataan keimanannya dan manakah yang kemudian dia gugur dari saringan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi prinsip pokok dari orang yang ingin melewati masa-masa krisis ini dengan sukses adalah dia harus ingat bahwa hubungannya itu abadi, sementara krisis itu sementara. Ya, kabus itu tidak berpanjangan, badai itu pasti berlalu. Ya, kesempitan itu pasti akan diganti oleh Allah dengan kemudahan di waktu yang berikutnya. Kalau kita misalnya mengingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam Suratul Alam-Nasrah atau Suratul Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Coba kalau kita periksa tafsir, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, kita akan menemukan rekan-rekan yang disayang Allah bahwa di situ dikatakan, dikutip dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, misalnya bahwa beliau mengatakan, luar biasa janji Allah, tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Teman-teman, dua ayat ini kalau kita membaca terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, maka kita menemukan ada berapa kesulitan? Ada dua. Ada berapa kemudahan? Ada dua juga. Jadi kalau dibaca di terjemah bahasa Indonesia, itu ada dua kesulitan dan ada dua kemudahan. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Perhatikan kalimatnya. Satu kesulitan, dua kemudahan. Loh, kalau begitu, inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Perhatikan kata kesulitan dalam bahasa Arab disebut usr. Usr di dalam kedua ayat ini menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan kesulitannya menggunakan alif lam, al-usr, al-usr. Kalau satu kata diberikan alif lam itu littakrif untuk mendefinisikan, membatasi hanya pada satu pembicaraan. Jadi di sini al-usr yang di ayat yang pertama dengan al-usr di ayat yang kedua ini adalah kesulitan yang satu saja, kesulitan yang sama saja, hanya satu masalah. Al-usr. Alif lam ini kalau bahasa Inggris pakai the, ya, pakai the itu kan berarti definite. Bahasa Arabnya ma'rifah. Tertentu dan cuma satu. Nah, sementara perhatikan kalimat mudah. Dalam bahasa Indonesianya mudah, tapi dalam bahasa Arabnya yusr. Perhatikan yusrnya di situ dalam bentuk yusran, yusran. Pakai alif lam enggak? Enggak. Nakirah. Artinya dia undefinite, tidak tertakrif. Dia tak terhingga, tak terbatas,
Dan karena tidak pakai alif lam, maka yang ada di ayat yang pertama dibandingkan ayat yang kedua itu masing-masing berdiri sendiri. Fa inna ma'al usri yusran dalam bentuk masdar. Inna ma'al usri yusran dalam bentuk masdar bighairi. Jadi bersama satu kesulitan ini akan ada kemudahan pertama. Dan beserta kesulitan yang sama dengan yang tadi akan ada kemudahan kedua. Masya Allah, itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kesulitan ini temporer, bahkan satu kesulitan mengundang dua kemudahan, sementara yang namanya hubungan itu abadi. Kita berakad nikah itu dengan asma Allah. Allah itu zat yang maha abadi, maka kita berharap hubungan yang kita jalin dengan ikatan pernikahan itu adalah al-mitsaqul ghalid atau mitsaqan ghalidha, satu perjanjian yang berat, perjanjian yang sangat-sangat kokoh, yang setara dengan perjanjian yang Allah sebut dengan mitsaqal ghalidha itu, perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi, dan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Ini prinsip ya. Jadi ini perjanjian yang sangat luar biasa. Disebut ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan istrinya itu abadi. Tadi kita berharap udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbar. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu hendak digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita benar-benar jodoh sejati itu kalau kemudian bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan ini. Konstruksinya adalah hubungan kita harapkan, kita cita-citakan, kita doakan menjadi sesuatu yang abadi, sementara jelas yang namanya musibah, kesulitan, kesusahan itu temporer, sementara, pasti berlalu, akan berakhir, akan berganti, ya hanya memang memerlukan kesabaran gitu. Tapi ingat, yang temporer tidak boleh mengalahkan yang abadi. Suasananya mungkin masalah, berat, ribet, susah, sempit, sesak gitu ya. Atau bahkan mungkin ada konflik. Konflik itu pun juga sementara. Sementara hubungan kita tadi adalah ingin kita niatkan untuk abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama penting untuk dicatat poinnya adalah jangan sampai yang temporer, yang sementara mengalahkan yang permanen, mengalahkan yang abadi di sisi Allah, yaitu komitmen kita terhadap pernikahan yang kita ingin bukan cuma sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Ini kunci pertama dari kesuksesan kita melewati berbagai kesulitan. Dan tadi kita sudah mendengar janji Allah ya, bahwa satu kesulitan itu ya janji dari Allah bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan ada dua kemudahan insya Allah. Yang kedua, kalau poin pertama, badai pasti berlalu, jangan sampai yang temporer mengalahkan yang abadi. Prinsip yang kedua adalah bahwa kesulitan-kesulitan ini hadir, ini ada memang untuk men-challenge hubungan kita, untuk men-challenge ikatan kita, apakah cukup kokoh untuk menghadapinya. Jadi, melihat tantangan, kesulitan, kesusahan, justru yang kita lakukan adalah untuk semakin mempererat ikatan, untuk semakin saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesulitan seperti ini, ya, yang maha memberi jalan keluar dari kesulitan kita tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah berjanji di dalam surat Talaq, kebetulan nama suratnya judulnya surat tentang perceraian ya, surat At-Talaq. Di situ Allah berbicara tentang ketakwaan.
asalkan ada ketakwaan, solusi itu sangat dekat dan bahkan kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Di mana Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Masyaallah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha," dan barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dari masalah-masalahnya, problematika yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan padanya anugerah rizki karunia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagian ulama menautkan tafsir ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra dengan ayat ini. Jadi dari satu kesulitan ada dua kemudahan. Kemudahannya adalah ya ja'allahu makhrajan. Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang kedua, Allah akan memberinya anugerah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ada dua kemudahan yang dijanjikan Allah. Ini terjawab di ayat ini juga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ditambah lagi Allah tegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri, mengandalkan Allah, bukan lagi mengandalkan semua hal-hal yang bersifat duniawi dan manusiawi dari diri kita, tapi betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa hasbuh, maka Allah pasti akan mencukupinya. Maka Allah pasti memberikan kecukupan, dan cukuplah Allah, ya. Kalimat yang sering kita ulang-ulang sebagai syiar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik tempat untuk bersandar, dialah sebaik-baik zat yang akan membela. Ni'mal maula, yang sebaik-baik akan menjadi pembela, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik menjadi penolong, gitu ya. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi karena ini adalah challenge terhadap kebersamaan kita, maka dua-duanya, suami, istri, seluruh anggota keluarga, di saat-saat yang sulit ini adalah waktunya untuk kemudian memperkuat ketakwaan kepada Allah. Dan takwa itu tentu kita sudah hafal ta'rifnya, ya, definisinya seperti yang sering kita dengar dari khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat misalnya, bahwa bertakwa itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Imtithalul awamirillah wa jitinabu nawahihi. Ini saatnya bagi suami dan istri, ya, seluruh anggota keluarga untuk melis apa saja larangan-larangan Allah yang masih sering ditabrak, dan apa saja hal-hal ibadah-ibadah yang bisa didongkrak. Ya. Larangan Allah yang masih ditabrak, mari kita tinggalkan. Suami dan istri jujur satu sama lain, terbuka satu sama lain. Ma, papa, ini selama ini kalau bisnis masih kadang-kadang nyuap orang, ya, nggak bisa enggak, ya. Jadi mulai sekarang Bapak taubat, nggak lagi akan seperti itu. Ini contoh, suami jujur sama istrinya tentang apa yang selama ini dijalani. Kemudian istri juga menyampaikan kepada suaminya, papa maaf ya, selama ini masih sering jajan bakery yang belum bersertifikat halal, ya, yang diragukan halalnya, tinggalkan. Ya. Apa-apa yang masih sering dilanggar, ya, kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang kemudian dilakukan, misalnya itu bagian dari komitmen kita untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi anugerah dari jalan yang tidak terduga adalah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu, meninggalkan dosa-dosa itu, saling jujur terbuka untuk bisa saling support satu sama lain antara suami dan istri, misalnya gitu, ya. Ini yang menjadi kekuatan untuk bangkit. Demikian pula
dalam upaya untuk menguatkan takwa itu menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kefarduan-kefarduan apa yang belum dipenuhi selama ini, terutama ya diprioritaskan yang fardu-fardu ya, suami minta istri membantunya untuk bisa memenuhi kefarduan-kefarduan, mungkin sholat berjamaah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan kalau memang harus ke masjid dan masih memungkinkan ke masjid, dan gimana kemudian istri membantu menyiapkan masker, menyiapkan sejadah pribadi, ya, menyiapkan hand sanitizer, peralatan-peralatannya, sampai kemudian membangunkannya di waktu-waktu di mana dia harus berangkat untuk sholat berjamaah subuh ke masjid misalnya, ya, saling support, atau bahkan kemudian mengamalkan sunnah-sunnah seperti yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk juga melaksanakan qiyamul lail. Dia bangunkan kalau istrinya susah dibangunkan, maka dengan lembut dia percikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini adalah satu gambaran bahwa untuk menghadapi masalah kita tidak bisa hanya dengan kebiasaan ibadah yang kemarin-kemarin. Kebiasaan ibadah di waktu yang biasa-biasa saja. Perlu dikuatkan, perlu ditingkatkan. Saya pernah memiliki teman yang punya orang tua ya, yang divonis dokter menderita penyakit yang kanker ya, yang nyaris tidak tersembuhkan gitu ya. Kemudian Masya Allah ya, suami istri mereka pasangan ini saling support. Bahkan yang suaminya ini yang sakit ini minta sama istrinya kalau jam 2 dibangunkan ya, disediakan air hangat untuk mandi, sampai merangkak pun dengan kondisi sakit yang parah itu dia jalani. Kemudian dia mandi bersih dengan niat untuk bisa qiyamul lail, memohon kesembuhan kepada Allah dan memohon jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masalahnya. Dan istrinya dengan begitu sabar mendampingi itu semuanya gitu ya. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keajaiban, betapa ringannya, betapa mudahnya bagi Allah untuk mengubah keadaan penyakit yang kata dokter tidak tersembuhkan, ternyata Masya Allah bisa sembuh, bersih tanpa ada sisa penyakit sama sekali. Ya, syifa Allah yughadiru saqaman, betul-betul itu yang beliau alami setelah 3 tahun full. Masya Allah berjuang melawan penyakit tersebut dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, khususnya dengan qiyamul lail. Jadi ya itu sampai kemudian sudah nggak kuat jalan pun merangkak ke kamar mandi demi bisa kemudian mandi dan berwudu, lalu kemudian sholat pun kalau tidak kuat berdiri dia duduk ya, demi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setulus-tulusnya untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan Masya Allah dalam 3 tahun ya itu dijalani luar biasa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada bapak tersebut. Jadi teman-teman yang disayang Allah, kita tahu yang mengatur hidup kita, yang menggenggam diri kita semuanya adalah Allah. Ringan bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi kita itu ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia pemilik semua solusi itu. Maka memang di saat sempit adalah momentum untuk menguatkan kebersamaan dalam sama-sama melaksanakan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini momentum ya untuk saling menguatkan di dalam ibadah, saling menguatkan di dalam amal saleh, saling menguatkan di dalam ketakwaan kepada Allah, karena takwa itu memang menjaminkan Allah membukakan pintu keluar, jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi, dan bahkan memberinya anugerah, karunia, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tuh. Jadi kesadaran pertama tentang komitmen adalah bahwa jangan sampai yang temporer mengalahkan yang permanen, yang sementara mengalahkan yang abadi tadi. Jangan sampai masalah mengalahkan ikatan kita sebagai suami istri yang ingin kita bawa sampai ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan momentum kesulitan-kesulitan ini justru untuk menguatkan ikatan
dalam sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Saya punya kawan seorang di sebuah benua ya, tahun 2011 saya berkunjung, beliau sedang dalam keadaan jaya-jayanya ya. Bekerja di sektor pertambangan gitu ya. Ya sedang flourish ya, sedang berkembang pesat pada waktu itu, bahkan ada booming mining boom di Australia, sehingga kemudian beliau dalam keadaan kecukupan yang luar biasa. Sudah itu ternyata tahun 2013, 2014 ya terjadi turunnya harga minyak ya, terpukul dunia pertambangan termasuk batu bara beliau gitu ya, terus akhirnya sampai di PHK ya. Ketika saya berjumpa dalam keadaan beliau sudah di PHK itu, Masya Allah ternyata beliau justru mensyukuri keadaannya. Ya, Ustaz, doakan kami insya Allah kuat menghadapi ini semua. Ya dulu saya ketika masih kerja ya, kerjanya itu kan bisa 3 minggu di field, 2 minggu libur ya, atau seminggu libur gitu di rumah. Tetapi mereka cerita dulu saya libur itu cuma tinggal capeknya, nggak kuat pergi sholat berjamaah, nggak kuat untuk berbagai macam ibadah, taklim, ngantar anak-anak sama sekali. Sekarang ketika kemudian sudah di PHK, dia bisa bersyukur ngantar istrinya taklim, ikut taklim, dia ngantar anaknya tahfidz, dia bisa sholat berjamaah ke masjid secara rutin, bisa kemana-mana ngantar anaknya sekolah, kegiatan-kegiatan yang positif bersama keluarga. Masya Allah itu yang tetap dia lakukan. Dia merasa ya ini saatnya gitu ya. Di tengah kesulitan-kesulitan itu ternyata ada nilai yang kemudian dia kuatkan, yaitu di keluarga. Jadi di keluarga bisa tahajud bareng, di keluarga kemudian bisa puasa sunnah ya, yang dulu tidak terbayangkan, dulu tidak dilakukan. Ini men-challenge kita ya, keadaan-keadaan seperti men-challenge kita ya. Ini yang kemudian kita juga sampaikan kepada keluarga untuk bersama-sama menguatkan ikatan di tengah kondisi yang krisis, kondisi-kondisi yang tidak mudah. Kemudian dia terus dalam keadaan demikian ya, sampai suatu saat ya, dia menceritakan tabungan sudah nyaris habis ya. Dia tenang, dia mengatakan kalau tabungan habis berarti mau diisi lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Benar, ternyata tepat ketika tabungannya sudah mulai sangat menipis itu dia dapat panggilan kerja. Dan dia bercerita, dulu saya bekerja di field, bekerja di di lapangan ya, sangat melelahkan. Ya, ketika kemudian saya dalam keadaan susah, tidak punya pekerjaan tetap itu, saya mohon kepada Allah kalau nanti saya diberi pekerjaan yang bagus lagi sama Allah gajinya, saya tidak ingin kehilangan nikmat untuk sholat berjamaah, nikmat untuk tahajud, nikmat untuk ngantar anak tahfidz, nikmat untuk ngantar istri majelis taklim dan sebagainya. Saya tidak ingin kehilangan itu. Maka ternyata dia kemudian ketika dapat pekerjaan, pekerjaannya sekarang menjadi seorang konsultan, gitu ya. Tidak perlu ke field, bisa dikerjakan dari rumah, asalkan online, gitu ya. Gajinya 2 kali lipat dibandingkan yang dulu. Masya Allah tabarakallah. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tadi ayat yang kita baca sejak awal pun masih mendapatkan maknanya di sini. Jadi ini ya, kesulitan-kesulitan ini untuk men-challenge. Kalau kita hanya karena kesulitan ini menyerah, ya, kemudian bubrah, ya ini kita kurang dalam menjaga komitmen ini tadi, termasuk untuk kemudian menjadikan kondisi-kondisi krisis sebagai momentum justru untuk saling menguatkan, momentum justru untuk semakin mendekat kepada Allah bersama-sama sekeluarga. Itu yang kita inginkan, kita jadikan sebagai poin kedua ini. Jadi poin pertama, hubungan kita abadi, masalah itu temporer, maka yang abadi tidak boleh dikalahkan sama yang temporer. Yang kedua, ini kesempatan ya, memaknai kondisi krisis sebagai kesempatan untuk bersama-sama menghadapinya bersama-sama, menjadikannya momentum untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menguatkan di antara suami istri dan anggota keluarga. Yang ketiga, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesulit apapun keadaan ya, selain tidak berputus asa kepada
rahmat Allah, bersangka baik terus kepada Allah, ya kita tetap berupaya ya mencari solusi, mencari alternatif, berpikir kreatif dan inovatif terhadap masalah yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi. Apa peluang-peluang yang bisa kita ambil? Kita memang mesti bergerak. Kita memang dipaksa keadaan untuk bergerak. Kalau dulu gengsi-gengsian ya jualan ini itu, mungkin ini waktunya untuk kemudian kita coba apa yang bisa dilakukan untuk bantu, karena Allah itu tidak kemudian memperhatikan pertama-tama soal hasil, tetapi soal ikhtiar kita, upaya kita. Kita selalu ingat kondisi Ibunda Hajar ketika bersama bayi Ismail di tengah lembah Bakkah yang kering, gersang, tandus, berbatu-batu, tidak ada apapun yang bisa dimakan dan diminum, padahal bekal mereka sudah habis, dan air susunya Bunda Hajar juga sudah tidak lagi keluar. Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Berusaha, berjuang, apapun yang terjadi, ya, dia harus kemudian bergerak. Maka dia naik ke Bukit Safa, lari ke Marwah, balik lagi ke Safa, ke Marwah, melihat ke atas adakah orang untuk dimintai tolong, melihat apakah ada jejak-jejak air untuk bisa diminum, diambil untuk bayi, sebagainya. Terus dia lakukan itu, sementara ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Di garis di mana dia berlari bolak-balik itu yang kemudian kita teladani sekarang di dalam makna sa'i ya, manasik ibadah umrah atau haji kita dengan melaksanakan sa'i, itu kan tidak menghasilkan sesuatu. Itu kan tidak kemudian di jalur itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan pertolongan. Allah justru min haitsu la yahtasib, meletakkan pertolongan itu di arah yang tidak disangka-sangka, diduga-duga, yaitu di kaki bayinya Ismail. Mungkin sederhana yang kita lakukan cuma melakukan tadi jualan online semampunya, sekuatnya. Tapi pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala barangkali ya terserah Allah mau diletakkan di mana pertolongan itu. Jadi menghadapi krisis ini tetap kita mengasah ya ilmu kita, mempelajari hal-hal baru, apa yang bisa kita lakukan ya di tengah kondisi yang memang berubah sangat drastis ini gitu. Ketika kemudian mungkin toko kita nggak bisa buka, warung kita nggak bisa buka, bisnis kita kurang begitu jalan ya, omset menurun drastis, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar? Tapi fokus pada ini, ya Allah, ini aku sedang sa'i. Terserah di mana engkau letakkan air zam-zamnya, gitu ya. Itu kita sedang berusaha, berjuang di tengah kondisi yang semuanya sedang merasakan kesulitan, bukan cuma kita. Jadi jangan merasa sepi sebagai yang paling menderita sendiri. Semua sama sedang kesulitan, tapi tadi kita berlari antara Safa dan Marwah ya supaya kemudian kita menemukan zam-zam. Tapi ya terserah Allah mau meletakkan zam-zam itu di mana. Ini poin ketiga, itu terus bergerak ya untuk mencari solusi-solusi atas persoalan-persoalan kita, alternatif-alternatif yang selalu bisa kita tempuh, selalu bisa kita upayakan untuk menjadi jalan keluar dari apa yang ingin kita raih. Jadi ya memang tidak mudah, ya memang akan butuh effort yang besar, akan butuh effort yang lebih dibandingkan kebiasaan kita yang kemarin ya. Kita perlu lebih gigih, kita perlu lebih meluangkan waktu lebih banyak, mungkin meluangkan pikiran, tenaga lebih banyak, bahkan mungkin meluangkan modal yang harus sabar karena belum akan menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat misalnya gitu ya. Itu yang harus senantiasa kita lakukan, ta'akuli, ikhtiari, semuanya dengan tanpa putus asa kepada Allah. Terserah Allah nanti meletakkan zam-zam itu di mana. Tapi kita tetap sa'i antara Safa dan Marwah. Itu yang ketiga. Dan partner, pasangan sangat penting dalam mensupport. Kalau lihat suami gigih berjuang, istri jangan runtuhkan kepercayaan diri. Semangati, perkuat. Ya, yang penting itu berusaha, berjuang. Abang itu diwajibkan Allah untuk berjuang. Tidak diwajibkan untuk sukses, karena sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, urusan Allah. Tapi berjuangnya itu wajib. Berjuangnya itu lebih besar dari sekedar berhasil. Abang berjuang itu lebih keren daripada sekedar abang sukses, karena berjuang itu lebih kuat dari sekedar, lebih tinggi nilainya daripada sekedar berhasil. Itulah yang saling mensupport satu sama lain. Itu yang ketiga.
Yang keempat, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas semuanya di dalam saat-saat krisis, keluarga menempati prioritas ya. Di saat-saat kesulitan seperti ini keluarga menempati prioritas. Jadi jangan dengan alasan kita ingin mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi, kemudian kita justru mengabaikan keluarga. Justru di saat seperti ini kita paling memerlukan doa-doa dari orang tua kita, dari orang tuanya pasangan kita, dari anak-anak kita, dari pasangan kita sendiri. Doa-doa mereka, support mereka ini sangat penting. Maka kita terus mencoba untuk membahagiakan mereka, mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, gitu ya. Jadi jangan kemudian keluarga kemudian di nomor sekian kan di tengah keadaan yang sulit ini, di tengah keadaan yang berat ini. Kalau bisa tetap berikan kepada mereka hak-hak yang kemudian bisa membahagiakan mereka, dan selalu mintalah kepada mereka untuk mensupport dengan doa-doa mereka. Di orang tua kita ya, doa-doa mereka, Masya Allah, masih tetap kita budgetkan, anggarkan meskipun kecil, bukan hal yang mahal, tapi kita bisa memberi hadiah ya. Kepada pasangan kita juga begitu, kepada anak-anak kita juga kita bahagiakan semampu kita. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka, kalaupun bukan dalam bentuk benda, dalam bentuk belanja, dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk waktu, membahagiakan mereka, mengunjungi mereka, ya, yang memungkinkan kita lakukan di setengah kondisi seperti ini. Jadi bagaimana kemudian di saat seperti ini kita tidak melalaikan keluarga justru, tetapi semakin memprioritaskan keluarga. Ya. Bahkan kalau kita, saya ingin meraih pertolongan Allah dengan sedekah. Sedekah yang paling utama itu kepada keluarga. Sedekahnya seorang suami, satu suap untuk istrinya, satu suap untuk anaknya, ya itu lebih berharga daripada meskipun dia ingin sedekah nyuapin anak yatim, nyuapin fakir miskin, ya itu juga berpahala besar, tapi jauh lebih besar lagi kalau itu diberikan kepada istri, kepada anak, karena itu adalah bagian dari sedekah wajibnya, nafkah wajibnya kepada keluarga. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua, ya membahagiakan hati anggota keluarga kita. Ini prioritas di dalam masa krisis, ya. Kalau memungkinkan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mereka di saat-saat seperti ini, sambil menadah doa-doa mereka kepada kita, karena doanya istri untuk suami mustajab, doanya suami untuk istri mustajab, doanya anak-anak untuk orang tua mustajab, doanya orang tua untuk anak-anak mustajab. Ini sangat harus kita jaga, sangat berharga. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu jangan melupakan untuk kemudian mengatur kondisi emosi kita. Jadi kita ini ya memang dalam tekanan-tekanan kan menjadi biasanya sensitif, menjadi lebih gampang tersinggung, menjadi lebih gampang baper, menjadi lebih kadang-kadang emosional gitu ya. Nah, ini harus diatur betul-betul. Maka semua anggota keluarga kita upayakan memiliki apa yang disebut sebagai me time, ya, untuk menguatkan ikatan keluarga itu. Tetap orang itu masing-masing punya me time, ya. Ayah punya me time di mana dia mungkin menjalankan hobinya, hobi-hobi kecil dan sederhana gitu ya. Sekedar sepedaan ataupun mancing ataupun membaca ataupun mungkin menonton film tertentu atau nge-game. Ya, jangan berlebihan, tetapi memang luangkan waktu untuk me time. Mungkin pula istri, ibu punya me time, ya. Dia punya tontonan kesayangan, dia punya hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat emosinya, ya, untuk menyalurkan hobi-hobinya. Boleh me time. Anak-anak juga punya me time. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai couple time, waktu untuk pasangan, waktu untuk berdua. Kadang-kadang anak-anak, ya gimana caranya anak-anak mungkin main di rumah atau kemudian dengan kakek nenek atau bagaimana, tetapi ada couple time. Couple time itu nggak harus mahal dengan candlelight dinner, ya, makan dinner yang romantis ditemani cahaya lilin, nggak di restoran terkenal dengan chef yang Michelin bintang 3, nggak harus yang seperti itu. Couple time itu bisa, yang terpenting adalah berdua. Kita nyetir berdua kemana, nggak jelas tujuannya nggak apa-apa, yang penting bisa ngobrol. Kita naik motor berdua entah kemana jalan, yang terpenting bisa ngobrol, itu couple time, ya. Gimana kemudian kita bisa bicara hati ke hati. Ya, suami istri itu harus
banyak ngobrol. Bahkan meskipun temanya nggak penting, itu kalau bisa ngobrol, ya, karena itu adalah bagian dari cara untuk tetap menyambungkan hati ke hati. Yang ketiga ada family time, dan family time juga sekali lagi tidak harus mahal. Ketika ngumpul sekeluarga, nggak harus piknik, nggak harus ke tempat wisata, apalagi sekarang dalam keadaan yang seperti ini, gitu ya. Tapi bisa camping di rumah, ya, bikin tenda di dalam rumah, matikan lampunya, setel bunyi burung berkicau dari laptop itu, atau suara hujan, itu udah bisa. Itu sesuatu yang kemudian bisa akan menjadi satu family time, ya, bersama sekeluarga. Atau kemudian ya mandiin anak-anak rame-rame di dalam satu bak gede kalau ada, dan sepertinya itu semuanya bisa menjadi family time. Kemudian ada social time, bagaimanapun juga perlu waktu sosial. Mungkin sekarang waktu sosialnya tidak harus secara fisik, ya, kumpul-kumpul di grup WA, kumpul-kumpul arisan atau pengajian yang online, itu social time, ya, ngobrol ketemu teman di chat dan lain sebagainya, itu social time. Nah, kalau kita bisa merangkai kesemuanya ini untuk menjadi penguat kita semuanya di dalam berumah tangga, fa insyaallah kita mempertahankan, ya, ikatan-ikatan yang kokoh ini di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Terakhir, senantiasa bagaimana kemudian kita menjaga doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang tidak pernah putus kita lantunkan ke hadapan Allah. Kalau kita merasa kesulitan di dalam menghadapi masalah-masalah kita, berat menghadapi masalah kita, maka pertama-tama kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas tertentu, ya. Allah lah yang kita yakini bisa menyelesaikan semua masalah kita. Bahwa nanti kita memerlukan bantuan orang lain untuk menghadapi persoalan kita, misalnya kondisi konflik di rumah tangga yang kurang terselesaikan, kesalahpahamannya banyak, misalnya, ya mungkin kita perlu bantuan orang yang lebih berilmu, tapi memang betul-betul kita harus sangat selektif untuk memasukkan orang dalam upaya untuk menjaga rumah tangga kita, untuk memperbaiki rumah tangga kita. Jangan sampai ketika kita kemudian meminta bantuan orang justru semakin memperkeruh, semakin mempersulit, semakin memancing konflik-konflik baru yang lebih parah. Saya kira itu Kang Buni sebagai pengantar perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Gurunda Ustadz Salim Afillah untuk ilmu yang sangat luar biasa. Tadi ada 1, 2, 3, 4 ya Ustadz, ya. Ini Ya. luar biasa sekali, ini menjadi ilmu yang insya Allah nanti saya pribadi akan diaplikasikan, ya. Ustadz, kita akan mohon izin untuk bertemu dengan pertanyaan yang sudah masuk dari ayah bunda yang sudah mengajukan pertanyaannya untuk sesi kita pada kali ini di pengajian parenting di bersama Parenting Islam. Yang pertama ini, Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau tanya, bagaimana cara mengatasi rasa benci kepada suami karena hampir setiap hari kita selalu bertengkar. Saya sadar saya pun salah. Saya minta suami untuk hijrah bersama demi rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, tapi suami masih sulit untuk diajak hijrah. Ini gimana cara saya untuk bisa menerima apa adanya suami saya ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan Gurunda Ustadz Salim Afillah. Baik, yang pertama, hati manusia itu ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu ada di antara jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa punya kuasa apapun untuk mengubah hati seseorang. Kita tidak punya kuasa apapun untuk menghadirkan hidayah kepada seseorang, bahkan meskipun dia orang yang paling kita cintai. Sebagaimana Rasulullah pun ya, sampai dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, ya, menuju ke jalan yang lurus. Nah, maka yang pertama dari semua upaya kita untuk mengajak pasangan kita menjadi pribadi yang lebih baik, berhijrah ke arah yang lebih baik adalah doa.
Doa, 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 jangan putus. Terus memohon kepada Allah agar memberikan hidayah, agar memberikan petunjuk, agar memberikan bimbingannya, taufiknya kepada pasangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini doa, jangan Pak doa. Doanya bisa bahasa apapun, bebas, bahasa Indonesia juga boleh. Yang terpenting maknanya adalah memohon kepada Allah memberikan taufiknya, bimbingannya, gitu ya, kepada untuk suami kita, untuk pasangan kita. Yang kedua, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting juga untuk kita fahami bersama adalah kita tidak bisa mengubah orang menjadi baik dengan merusak diri kita. Contoh merusak diri kita menjadi pemarah, ya. Marah itu kan sesuatu yang kemudian tidak baik. Ya, kalau kita banyak marah, kita menjadi orang yang tidak baik. Bahkan meskipun itu marahnya kepada satu hal yang buruk dari pasangan kita, tapi kalau kita marah-marah, ya sesuatu yang buruk tidak bisa diubah dengan keburukan, tetapi dia berubah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah segala hal yang buruk, sikapi segala hal yang buruk dari apa yang ada pada pasangan, misalnya itu dengan kebaikan, ya. Ya, karena tidak bisa orang itu diubah dari keburukan kepada kebaikan dengan sarana keburukan. Kita perlu mungkin mengevaluasi, mungkin selama ini komunikasi kita mungkin terlalu keras, mungkin terlalu ngatur, mungkin terlalu banyak menuntut, tetapi kita kurang memberikan apresiasi. Dia sudah berubah 2 cm, tapi karena kita harapannya dia berubahnya 20 meter, ya 2 cm ini kemudian tidak kita anggap. Jangan. Kalau kita bisa mengapresiasi, apresiasikan terus apa yang kemudian dicapai oleh suami. Alhamdulillah, dulu cuma sholat Jumat, sekarang sudah bisa sholat 5 waktu meskipun bolong-bolong. Itu harus diapresiasi dulu sebelum kemudian kita nanti bergerak ke arah perlahan-lahan supaya dia bisa sholat 5 waktu rutin, bahkan berjamaah, gitu ya. Ini yang perlu kita senantiasa apresiasi sekecil apapun perubahannya ke arah yang baik, atau apresiasi sekecil apapun hal baik yang bisa kita temukan pada pasangan. Kalau kita syukuri sesuatu yang baik, sesuatu yang baik ini akan bertambah. Sudah menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat itu. Kalau kita melihat suami ada perubahan sedikit menuju ke arah yang baik, syukuri, apresiasi, berikan aplaus, berikan pujian, ya. Manusia itu punya hal seperti itu, ya, kecenderungan untuk suka diapresiasi. Apalagi kalau laki-laki itu diapresiasi, itu bagian dari tabiatnya dia sebagai seorang lelaki untuk memimpin, untuk menjadi qawam di dalam kehidupan rumah tangga. Maka apresiasi dari seorang istri itu luar biasa membahagiakan bagi seorang laki-laki. Ini yang kita lihat. Yang ketiga, sabar. Ya, tetap sabar karena semua orang perlu waktu untuk berubah. Ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu memang tidak mudah. Ya. Kita perlu bersabar, perlahan-lahan, terus ya upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dengan memberi hadiah, ya. Kita ingin dia sholat, ya ke masjid di kondisi normal, ya, bukan di kondisi pandemi, ya. Mungkin pertama-tama jangan langsung menyuruh, tetapi membelikan sajadah, membelikan kopiah yang bagus, baju koko yang bagus, sarung yang bagus untuk perangkat dia bisa ke masjid. Ini contoh. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal yang kemudian bisa taklif qabla ta'rif, ya. Mengikat hati sebelum mengenalkan, wa ta'rif qabla taklif, mengenalkan sebelum memberi beban, dengan memudahkan, tidak mempersulit, dengan memberi kabar gembira, jangan membuat lari. Itu prinsipnya. Mudah-mudahan tetap bisa memandang bahwa kalau suami kita anggap belum baik di mata kita, itulah ladang amal soleh kita. Jadi upaya kita semuanya tidak ada yang sia-sia, pasti akan diapresiasi, dihargai oleh Allah. Maka kalau ada anggota keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, ya, pasangan kita, ataupun keluarga kita siapapun, yang dalam ukuran-ukuran kita belum seperti yang kita harapkan dalam
mendekat kepada Allah, itu ladang dakwah dan ladang amal saleh kita insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih jazakallahu khair buat Gurunda Ustadz Salim Afila untuk jawabannya. Ini masih ada pertanyaan dari ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kalau tadi mungkin dari pihak istri Ustadz, kalau ini dari pihak suami, ini pertanyaannya adalah bagaimana di masa pandemi sekarang ini seorang suami atau laki-laki diberi ujian kerjaannya di PHK atau bahkan kesulitan finansial. Dan pada akhirnya apakah seorang perempuan atau istri mempunyai hak untuk meninggalkan suaminya tersebut atau cerai, dan bagaimana cara tips untuk seorang suami atau laki-laki saat menghadapi situasi seperti itu. Mohon pencerahannya kepada gurunda kita Ustadz Salim Afilah. Baik, yang pertama tetap yakin tadi ya pada janji-janji Allah, bersama kesulitan ada dua kemudahan ya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah dan akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita jaga iman kita jaga harapan kita jaga prasangka baik kita kepada Allah, kita jaga harapan-harapan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita lakukan tadi, upaya-upaya yang bisa kita tempuh di saat-saat yang memang tidak mudah ini. Ya, kalau kita tahu kita sudah di PHK, posisinya adalah jangan mengharapkan pekerjaan yang sama atau posisi yang sama di perusahaan yang sama atau perusahaan yang serupa di waktu-waktu yang akan datang dalam waktu dekat ini, karena semua perusahaan sedang mengalami kesulitan. Semua bidang usaha sedang mengalami kesulitan. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menegakkan qawamah kita sebagai seorang laki-laki, kepemimpinan kita sebagai seorang laki-laki adalah tetap berusaha, ya, mengubah mindset kita dari orang yang bekerja tetap menjadi yang tetap bekerja. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kemudian menjadi orang yang jualan online, berani menawarkan dagangan di grup-grup WhatsApp bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, teman-teman semuanya, memang harus ada yang diubah. Kita kadang-kadang punya kendala, rasa malu ya. Saya belajar dari Pak Sujiwo Tejo dulu pernah nge-tweet ketika dia di media sosial gitu ya, menawarkan produk-produk karya-karyanya ya, dari buku yang ditulisnya, sampai lukisannya, sampai desain sarungnya. Tuh, Mbah nggak malu jualan terus gitu ya. Nah, beliau menjawab dengan sangat luar biasa. Aku malu kalau minta-minta, tapi kalau aku jualan gitu ya, aku memasarkan satu produk, maka aku tidak pernah malu karena aku sedang berniaga, berdagang, dan ini adalah satu usaha yang dulu pernah satu bentuk pekerjaan yang dulu pernah dilakukan oleh para nabi. Di mana malunya? Ya, di mana aku malu kalau seperti ini yang kulakukan. Wong aku jualan, aku nggak minta-minta. Kalau aku minta-minta itulah malu ya. Tetapi kalau aku bekerja, aku jualan, aku menawarkan produk, kenapa harus malu? Tertawarkan. Rezeki itu sudah ditulis di sisi Allah, ya. Rezeki itu sudah maktub di sisi Allah. Tetapi kita memang ya di dalam bekerja, menawarkan produk kita, mengikhtiarkan apa yang bisa kita lakukan, itu pahalanya di situ. Ya termasuk pahala karena sabar menunggu yang beli misalnya, kata orang Jawa, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko gitu ya. Yang datang nggak beli-beli, yang beli nggak datang-datang. Ya itu bagian dari kesabaran. Atau kemudian menahan malu ya, dulu posisinya manajer gitu ya, sekarang ternyata jualan, why not gitu ya. Di mana kehinaannya kalau itu adalah sebuah hal yang halal dan thayyib di sisi Allah. Kita ini malu kalau itu adalah perkara yang haram, kalau itu adalah perkara yang melanggar larangan Allah, dan kalau itu adalah meminta-minta, itu kita malu. Tapi ya kita berupaya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lakukan. Itu terus berusaha. Bagaimana posisi istri? Tentu istri yang baik adalah yang mensupport suaminya di saat-saat jatuh, di saat-saat terpuruk, di saat-saat susah. Itu adalah waktu di mana dia sangat memerlukan motivasi, penguatan, penyemangat dari istrinya. Laki-laki kalau lagi jatuh ya, itu kalau ditambah istrinya hanya ngomelin, istrinya
hanya bahkan kemudian sampai mau meninggalkan, itu semakin hancur ya. Mau menghancurkan laki-laki gampang, di saat dia terpuruk, puruk-purukin terus gitu ya, tambahin terpuruk, itu makin hancur seorang laki-laki. Apalagi kemudian kita negasikan, kita hilangkan, kita nggak anggap apa-apa kebaikan yang selama ini pernah dia lakukan. Kita bilang kamu itu nggak pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku. Ini contoh yang kemudian disebutkan Rasulullah SAW, kufurnya nikmat seorang istri kepada suami ini akan menghancurkan seorang laki-laki. Tapi di saat susah, terpuruk, bagaimana kemudian istri memberikan penyemangat, istri memberikan motivasi, ini yang akan menjadikan ikatan cinta insya Allah surgawi. Dan seorang suami yang punya istri motivator yang kuat gitu ya, itu insya Allah akan cepat untuk bangkit, cepat untuk kemudian bisa meraih kembali kejayaan yang mungkin pernah hilang dari diri. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih Gurunda Ustadz Salim Afillah untuk jawabannya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Gurunda udah siap untuk next question. Ini pertanyaannya agak berat dan lebih dramatis gitu Ustadz. Udah siap ya Ustadz ya? Ini bismillah. Jika suami sudah berselingkuh, tetapi istri memaafkan beliau, tapi tetap berkomunikasi dan bertemu dengan orang ketiganya, dan istrinya secara tidak langsung, apakah istri berbuat dayus membiarkan suami begitu karena suami bilang tidak bisa berhenti untuk komunikasi dengan orang ketiga tersebut. Suami meminta tidak memasalahkan hasil tersebut. Itu bagaimana menurut pandangan Ustadz, dan juga mohon pencerahannya. Kami persilahkan Gurunda. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya, yang pertama komitmen pernikahan itu ya dijaga bersama. Artinya ketika salah satu melanggar itu memang berat ya. Trust itu kan kayak botol kaca, sekali pecah ya meskipun dikembalikan dia tidak akan utuh persis seperti semula, tetapi akan tetap terlihat retakan-retakannya. Itulah trust. Maka menjaga trust, menjaga saling percaya di dalam kehidupan rumah tangga itu memang tidak mudah, dan ya tadi sekali pecah untuk memulihkan akan sangat sulit sekali. Maka bagaimana untuk kemudian membangun trust itu? Ya, tadi sudah disampaikan, istri sudah memaafkan ketika suami ternyata didapati bersalah. Ya, tetapi kalau suami yang betul-betul punya komitmen untuk memperbaiki kesalahan, ya memang harus satu sama lain saling mensupport, ya. Dan suami juga harus paham bahwa dia pada posisi salah, seharusnya dia dapat sanksi. Tetapi di sini karena istri yang sangat baik, maka kemudian tidak ada sanksi, dia dimaafkan, ya dia harus mengerti bagaimana kemudian istrinya telah memberikan kemaafan yang begitu luar biasa itu, sehingga dia harus menjaga komitmennya. Nah, apa alasannya kok tetap harus berkomunikasi? Apa alasannya kok tetap harus berhubungan? Ya itu ya sudah dimaafkan tadinya kecemplung api sedikit, cuman ujung baju yang terbakar, istrinya sudah memadamkan, tetapi dia terus-terusan mendekatkan tangannya kepada api. Ya, ini akan jadi masalah baru di waktu-waktu yang akan datang. Maka kalau memungkinkan ya betul-betul diselesaikan segala kontak itu, segala hubungan itu. Ya kalau itu memang masih merupakan satu komitmen bersama untuk berubah. Kalau istri merasa tidak sanggup untuk menyampaikan kepada suami supaya segera putus kontak itu, ya perlu bicara kepada orang yang didengarkan oleh suami, mungkin ibunya suami gitu ya, misalnya, untuk kemudian mengembalikan ikatan rumah tangga ini. Ya masing-masing harus berkorban. Ya, istri sudah berkorban dengan memaafkan, apa yang bisa dikorbankan suami? Masa soal memutus kontak saja kok tidak bisa, itu aneh gitu ya. Kecuali mungkin ya nggak bisa, nggak berkomunikasi, kita kerjaan kita, nah itu mungkin ada next step yang bisa ditempuh, bagaimana caranya membatasi, misalnya bahwa gadget suami, istri punya akses untuk mengontrol gitu ya, komunikasi seperti apa yang boleh dan tidak boleh disepakati. Yang memang satu pekerjaan, gimana dong harus tetap kontak? Oke, cuman istri juga punya hak untuk memberikan rambu-rambu.
kalau berbicara seperti ini boleh, tapi kalau berbicara yang seperti ini tidak boleh dan sebagainya. Itu disepakati bersama dan memang harus ada komitmen bersama untuk menyelamatkan rumah tangga ya. Kalau dibiarkan terus dibiarkan ya tentu istri tidak menolong suami, dia memaafkan tetapi membiarkan terus mengarah kepada kerusakan, tentu ini dayus memang ya tidak pada tempatnya untuk dilakukan. Jadi harus ada komitmen bersama untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya memaafkan tetapi mencari kesepakatan-kesepakatan yang bisa menjadi solusi ke depannya untuk saling menjaga satu sama lain ya. Suami dijaga oleh komitmennya kepada Allah, tapi juga dijaga oleh nasihat-nasihat istri, ketulusan istri, masukan-masukan istri, ya pengawasan istri di luar pengawasan Allah yang tentu juga harus senantiasa dia ingat gitu. Itu bagian dari solusi. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jazakallah khair Gurunda Ustadz Salim Afila untuk jawaban yang sangat luar biasa. Karena ini mohon maaf, waktu juga ini kita masuk ke pertanyaan terakhir buat ayah bunda semuanya. Ini mohon maaf sekali lagi tidak bisa semua pertanyaan bisa diajukan langsung kepada Gurunda kita Ustadz Salim Afila. Untuk pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan baik dari Bunda Hesti maupun Ayah Rizaldi. Ini pertanyaannya sama. Ini Ustadz, apakah ada tips agar senantiasa istiqomah untuk melakukan keempat poin-poin tersebut dan senantiasa sabar untuk menghadapi segala ujian di masa krisis dan pandemi ini? Ya. Silakan. Baik, yang pertama sepakati dengan seluruh anggota keluarga bahwa kita akan melakukan langkah-langkah darurat untuk terus menjaga keluarga kita di dalam kondisi pandemi seberat apapun masalahnya. Musyawarah, dengarkan semua pihak ya. Anak-anak boleh bersuara, boleh menyampaikan. Yang terpenting kita sepakat ya, keluarga kita ini harus mampu menembus badai, harus mampu sampai ke ujung tujuan kita kelak, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Itu bagaimana kemudian kita bikin musyawarah kecil-kecilan di keluarga, kita sepakati gitu ya. Yang kedua, kita susun program bareng-bareng. Apa saja program-program yang perlu kita jaga masing-masing ya. Jadi untuk ayah tugasnya apa saja, untuk ibu tugasnya apa saja, untuk anak-anak tugasnya apa saja, itu kita susun programnya. Anak-anak misalnya yang kuat puasa ya, yang kuat puasa siapa, puasa Senin Kamis siapa. Kemudian anak-anak punya tugas setiap habis sholat doanya apa saja, itu kita sepakati gitu ya. Kemudian anak-anak ada tugas berhemat gitu ya, yang sebelumnya setiap bulan jajannya habis sekian dikurangin jadi begini-begini. Susun program bersama sebagai kesepakatan untuk apa yang bisa dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian kalau perlu program itu disepakati, itu ditulis, di print besar-besar, tempelkan di dinding rumah untuk semuanya dilakukan. Bahkan kalau bisa bikin lembar evaluasi bagi masing-masing anggota keluarga. Apakah ayah sudah memenuhi tugas-tugasnya hari ini? Ayah harus tahajud, ayah harus puasa, misalnya, kemudian dia harus berdoa apa? Gitu. Boleh diberikan lembar-lembar evaluasi mutabaah ya. Kemudian evaluasinya mungkin setiap pekan. Kenapa masih ada bolong-bolong? Apa yang harus bisa dilakukan di pekan berikutnya supaya jangan sampai tugas-tugas ini bolong? Ya, termasuk tugas ayah mencari alternatif usaha, misalnya tugas ibu mengembangkan jaringan bisnis di antara ibu-ibu arisan. Gitu. Ini kita bikin dari kesepakatan itu menjadi program, kita print, bahkan kita berikan evaluasi-evaluasi untuk terus menjadi jalan kita sekeluarga. Ya kalau ada perkembangan-perkembangan, musyawarahkan lagi. Wah, kita harus berhemat lagi nih. Apa yang bisa dihemat sekarang, gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya ini bisa kita lakukan. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Terima kasih kepada gurunda kita Ustadz Salim Afila untuk jawaban yang sudah tadi diberikan kepada ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga ini mohon maaf sekali lagi untuk ayah bunda yang mungkin tidak bisa semua pertanyaan yang bisa dijawab oleh gurunda kita, dan juga waktu yang harus dipisahkan, kami persilahkan kepada gurunda kita Ustadz Salim Afila untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, nasihatnya, dan juga mungkin ada doa untuk kami semua di penghujung acara pengajian parenting ini. Kami persilahkan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari di saat-saat yang berat yang harus kita hadapi, bukan cuma kita tapi bahkan seluruh bangsa kita dan juga bahkan seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Jadikan ini sebagai momentum kembali kepada Allah, momentum untuk semakin dekat dengan Allah, momentum untuk meningkatkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, ya, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Jadikan momentum ini kesadaran bersama sekeluarga untuk mendekat, untuk semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah, dan jadikan ini untuk mengasah kreativitas kita, inovasi-inovasi kita di dalam menyusun rencana-rencana untuk keluarga kita di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kekuatan pada kita untuk tetap produktif, untuk tetap bisa berkarya, dan untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa malah wardallahu ma sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Terima kasih kepada gurunda kita Ustadz Salim Afilah untuk semua ilmu yang sudah ditransferkan untuk kita semuanya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua, ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa mengaplikasikannya langsung untuk kehidupan rumah tangga kita ya. Semoga sehat selalu kepada gurunda kita Ustadz Salim Afilah. Semoga kita bisa bertemu di dunia nyata ya Ustadz ya, amin secepatnya. Insyaallah. Selamat melanjutkan kembali aktivitas di hari Jumat malam di tanggal 25 September 2020. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khair Ustadz Salim Afilah untuk setiap ilmunya, barakallahu fik ya. Amin amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz, dan semoga dianugerahi kesehatan terus dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Buat ayah bunda semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk yang mungkin tertinggal pengajian parenting hari ini bersama Parenting Islam bersama gurunda kita Ustadz Salim Afilah. Ini bisa langsung bisa ngecek aja di channel YouTube di Parenting Islami untuk nanti melihat tayangan ulang dari pengajian parenting kita untuk hari ini bersama gurunda kita Ustadz Salim Afilah dengan tema tetap harmonis di masa krisis. Sekali lagi terima kasih banyak ya, dan juga buat ayah dan bunda semuanya, terima kasih sudah menyimak kurang lebih selama 1 jam ke belakang. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa untuk follow selalu Instagram dari parenting_islam.id untuk informasi pengajian parenting selanjutnya. Insya Allah kita akan mengadakan setiap 1 bulan ada 2 pengajian parenting. Saya Buni Asfian, sekali lagi undur diri, mohon maaf sekali lagi mewakili kerabat kerja dari Parenting Islam. Kalau ada kesalahan perkataan, kehilafan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati ayah bunda semuanya, mohon izin untuk pamit juga, dan insya Allah kita akan bertemu di acara pengajian parenting selanjutnya bersama Parenting Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.